Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Masih dalam pembahasan bab taubah. Ketika seorang betul-betul membutuhkan perjuangan dalam merealisasikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang kisah dari seorang sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ingin mengikrarkan taubatnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui beliau tidak ikut atau absen dari pertempuran Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidak memiliki alasan. Dan pada pertemuan sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Setelah beliau sampai ke daerah Tabuk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sahabat ini, maka beliau bertanya, "Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kenapa kita tidak melihatnya?" Lalu ada seorang disebutkan dalam hadis itu, faqala rajulun min Bani Salimah. Ada seorang dari Bani Salimah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu Burdah." Wahai Rasul, dia dihalangi untuk mengikuti perang ini oleh bajunya. Wan nadharu fi idfaihi, dan dia terlena dengan keelokan badannya. Sini disebutkan salah seorang dari mereka mengatakan demikian dan demikian. Maka kemudian diingkari oleh sahabat dari Ka'ab bin Malik namanya Mu'adz bin Jabal. Dibantahnya dengan mengatakan, "Bi'sa ma qulta," alangkah buruk apa yang engkau sangkakan dan engkau katakan. "Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira." Kami tidak pernah mengenal sosok seorang Ka'ab bin Malik kecuali orang yang baik ya Rasul. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di sini ada pelajaran ketika ada sebuah keteladanan yang baik disebutkan orangnya, siapa yang mengerjakan, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau berhusnudzan, berprasangka baik kepada sahabatnya Ka'ab bin Malik, disebutkan namanya. Akan tetapi ketika ada orang bersuudzon, berprasangka buruk, tidak disebutkan siapa orangnya. Karena inti dari pelajaran itu adalah menyebutkan perbuatannya tidak pantas ditiru. Maka tidak perlu diketahui siapa orang yang mengerjakan itu. Dan ini banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa nasihatnya. Ketika beliau ingin memuji sebagian sahabat, beliau sebutkan namanya. Akan tetapi ketika beliau ingin menegur, kalau perlu memberikan sebuah ketegasan, beliau mengatakan dalam hadis yang banyak, "Ma balu rijalin, ma balu aqwamin." Kenapa ada sebagian orang seperti ini? Kenapa sebagian orang seperti ini? Tapi tidak disebutkan siapa personal nama-nama individu yang mengerjakan kesalahan. Dan ini penting untuk ditiru. Ketika seorang pendidik, seorang yang ingin menyampaikan sebuah nasihat, tidak perlu dia sebutkan orang yang mengerjakan kesalahan. Akan tetapi cukuplah kesalahan itu mewakili nasihat yang akan disampaikan tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Kecuali kalau memang seandainya ada maslahat, maka kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW pun juga perlu menyebutkan beberapa nama dalam beberapa kisah yang berbeda. Kemudian dalam kondisi seperti itu, ketika Nabi SAW tidak melihat ada Ka'ab bin Malik hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengikuti perang Tabuk, tiba-tiba fabaina huwa ala dzalik, ketika mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kehilangan beberapa orang sahabat, ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang menggunakan pakaian putih. Dari jauh terlihat kemudian hilang. Nampak kemudian tidak terlihat karena tertutup oleh fata morgana. Dengan kondisi panas di tengah padang pasir dan dalam jarak yang jauh, sering sekali ada bayangan yang muncul kemudian hilang. Bisa jadi itu adalah penampilan seseorang, bisa jadi adalah hanya sekedar bayangan yang ditimbulkan oleh fata morgana. Akan tapi semakin terlihat bahwa ada orang yang datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun Aba Khaythamah." Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang betul-betul muncul akan datang, beliau mengatakan, "Semoga orang ini adalah Abu Khaythamah. Kun Aba Khaythamah." Kamu adalah Abu Khaythamah. Maka ternyata fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun. Dan ternyata betul
Yang datang adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Beliau seorang sahabat yang mulia, pernah beliau bersedekah dengan 1 sa' kurma, kemudian dicibir dan dicela oleh beberapa orang munafik. Abu Khaythamah ini namanya adalah Abdullah ibnu Khaythamah. Dan para ahli sejarah berbeda pendapat dalam menentukan nama beliau, karena beliau lebih dikenal dengan kunyah atau panggilan Abu Khaythamah daripada namanya. Sehingga namanya diperselisihkan oleh para ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan Malik, ada yang mengatakan Qais. Akan tapi sahabat ini, beliau adalah sahabat yang ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'than. Wahai para sahabatku, sedekahlah kalian karena aku ingin mengutus sebuah pasukan. Maka sebagian sahabat berbondong-bondong untuk memberikan sumbangan. Sumbangan berupa uang dinar. Ada yang memberikan jumlah besar dari kurmanya. Akan tetapi datang Abu Khaythamah radhiyallahu anhu hanya memberikan 1 sa'. 1 sa' sama dengan 4 mud. 1 mud seperti 2 telapak tangan. 4 kali itu 1 sa'. Itu yang bisa dipersembahkan oleh Abu Khaythamah. Beliau pun mengatakan, kuntu ajurrul jarir fa asabtu sa'aini min tamr. Aku untuk mendapatkan ini perlu kerja dulu, menggunakan tali untuk mendapatkan upah. Karena aku kerja, aku sampai bisa menghasilkan 2 sa' kurma. Maka sa'an aqriduhu li rabbi. 1 sa' aku persembahkan untuk Allah Azza wa Jal. Wa sa'an li'iyali, dan 1 sa' berikutnya aku berikan untuk keluargaku. Maka orang munafik ketika melihat sebagian sahabat memberikan sumbangan besar, mereka cibir. Mereka katakan, hadza murai, ini ingin dipuji saja. Ketika ada beberapa sahabat termasuk diantaranya Abu Khaythamah memberikan apa yang mereka mampu dengan jumlah sedikit, mereka hina. Katakan, alam yakunillahu wa rasuluhu ghaniyaini an sadaqati amthali haula. Mereka katakan, bukankah Allah dan Rasulnya tidak butuh dengan sedekahnya orang-orang itu? Tujuan mereka bukan karena sedikitnya jumlah, akan tetapi karena ingin mencibir kaum muslimin. Maka ketika ada sebagian sahabat bersedekah dengan jumlah besar, mereka juga cibir. Maka Allah Azza wa Jal tegur mereka dalam Al-Quran. Akan tapi intinya adalah inilah Abu Khaythamah. Beliau yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau puji beliau, diistimewakan. Dan ketika beliau tidak terlihat dalam perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar beliau bukan termasuk orang yang ketinggalan. Maka didoakanlah, mudah-mudahan orang yang datang ini adalah Abu Khaythamah. Dan Abu Khaythamah mirip kasusnya dengan Ka'b bin Malik. Beliau sempat tertinggal pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat di perang Tabuk. Beliau tidak ingin berangkat. Beliau punya istri 2 dan beliau memiliki kebun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat di perang Tabuk, sahabat Abu Khaythamah di tengah panas yang terik, beliau masuk di kebunnya. Didapati 2 istrinya sedang menyirami kebun-kebun itu, kemudian mempersiapkan tempat untuk istirahat, dipersiapkannya makanan yang siap untuk dilahap dan dihidangkan kepada suami kedua istri itu. Ketika sang sahabat masuk, melihat kebunnya indah, dingin, dan ada makanan yang siap untuk dimakan, tiba-tiba ia teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di kebun dengan tenang, dengan banyak kenikmatan, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusung senjata untuk berjihad. Ini tidak pantas. Aku tidak akan bertemu kalian, kata Abu Khaythamah kepada 2 istrinya. Dia katakan, aku akan segera berangkat menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersegera untuk berangkat menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada kejadian ini. Sedangkan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, beliau selalu menunda sambil mengatakan, ya laitani fa'altu, seandainya aku bisa berangkat. Dia katakan, aku punya ini, nanti aku susul. Seandainya aku betul-betul berhasil menyusul, akan tapi ternyata aku tunda sampai akhirnya betul-betul aku ketinggalan. Dan ini sebagaimana kita bahas merupakan penyakit dari kebiasaan menunda amal dan kebaikan. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.